Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zikrilan Ramadan dari kelas 12 TKJ 2. Dan di sini saya perwakilan dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang materi subscriber internet telepon. Ini adalah kelompok saya, ada saya sendiri, Inopal Bagus, Gifari Ahmad Fauzi, Maulana Rifki, dan Taufik Putra Setiana. Langsung aja kita ke materinya. Pengertian subscriber internet telepon. Subscriber adalah teknologi yang menyediakan penghantar data digital melewati kabel yang digunakan dalam jarak dekat dari jaringan telepon setempat. Biasanya kecepatan unduh dari DSL berkisar dari 128 KB per D sampai 24.000 KB per D, tergantung dari teknologi DSL tersebut. Kecepatan unggah DSL lebih rendah dari unduh versi ADSL. Digital Subscriber Line atau DSL merupakan teknologi modem yang menggunakan jalur telepon yang sudah ada untuk menyalurkan data dengan bandwidth lebar, seperti multimedia dan video. Salah satu contoh yang menggunakan DSL di Indonesia ada PT Telkom dengan nama Speedy. Prinsip kerja subscriber pada internet telepon. Asymmetric Digital Subscriber Line atau ADSL menggunakan kabel telepon yang telah ada, jadi bukan fiber optik. ADSL juga dijuluki revolusi di bidang internet atau istilah aslinya adalah broadband. ADSL mampu mengirimkan data dengan kecepatan bit yang tinggi, berkisar antara 1,5 Mbps sampai 8 Mbps untuk arah downstream, dan antara 16 kbps sampai 640 kbps untuk arah upstream. Kemampuan transmisi ADSL inilah yang mampu mengirimkan layanan interaktif multimedia melalui jaringan akses tembaga. ADSL sendiri merupakan salah satu anggota dari DSL family. Teknologi XDSL sendiri mempunyai berbagai macam variasi. Instalasi subscriber internet telepon. Melakukan dial-up, ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk terkoneksi dengan internet. Salah satunya adalah koneksi internet dengan dial-up, yaitu akses internet dengan menggunakan jalur telepon. Kelemahan dari dial-up. Yang pertama ada saat melakukan koneksi internet, telepon tidak dapat digunakan untuk sambungan keluar atau menerima telepon. Akses ini menggunakan modem analog sehingga kecepatan akses lebih rendah dibandingkan metode lainnya, yaitu berkisar antara 64 kbps sampai 128 kbps. Metode ini tidak dapat dijadikan hotspot karena kecepatan internet yang rendah. Konfigurasi subscriber pada internet telepon. Banyak teknologi DSL menggunakan sebuah lapisan asinkronus transfer mode agar dapat beradaptasi dengan sejumlah teknologi yang berbeda. Implementasi DSL dapat menciptakan jembatan atau jaringan penghalang. Dalam konfigurasi jembatan jaringan, kelompok komputer pengguna terhubungkan ke subnet tunggal. Implementasi awal menggunakan DHCP untuk menyediakan detail jaringan seperti alamat IP kepada peralatan pengguna, dengan autentikasi melalui alamat MAC atau memberikan nama host. Kemudian implementasi seringkali menggunakan triple P melalui Ethernet atau asinkronus transfer mode. DSL juga memiliki rasio pembagian jaringan data yang layak dipertimbangkan pada saat memilih teknologi jalur lebar. Karakteristik subscriber telepon berbasis internet. Karakteristik subscriber pada telepon berbasis internet tidak berbeda jauh dengan sistem kerja transmisi data, yaitu transmisi gelombang analog dan transmisi gelombang digital. Keduanya terbagi ke dalam dua kategori alat, diantaranya adalah DSL dan ADSL. Yang pertama, DSL atau Digital Subscriber Line. DSL adalah perangkat yang mampu menjembatani jaringan atau penghalang. Dalam konfigurasinya, kelompok komputer pengguna menghubungkan jembatan jaringan pada subnet tunggal. DSL sangat sesuai bila akan digunakan pada teknologi jalur lebar, karena rasio pembagian jaringannya yang baik dan layak untuk dipertimbangkan dibandingkan teknologi yang lainnya. Selain itu, DSL juga lebih hemat karena menggunakan kabel tembaga telepon yang telah ada. Kedua, ADSL atau Asymmetric Digital Subscriber Line.
Saat ini yang umum digunakan adalah subscriber dengan jenis asimetrik, karena ADSL dapat membagi frekuensi yang tersedia pada sebuah kabel telepon dan menyesuaikannya sesuai kebutuhan pengguna, ataupun bandwidth besar dan upload kecil atau sebaliknya. Penggunaan frekuensi kabel dalam dibagi menjadi 3. Yang pertama ada percakapan suara berfrekuensi 0 sampai 4 kHz. Kedua, saluran upstream atau upload berkisar antara 25 sampai 160 kHz. Sedangkan yang ketiga, downstream memiliki frekuensi 240 kHz hingga beberapa bisa sampai 1,5 MHz. Jaringan ADSL memiliki batasan 5460 meter. Oleh karena itu, semakin jauh pengguna dari penyedia layanan, dapat saja pengguna merasakan penurunan kecepatan bandwidth. Jaringan ADSL memiliki jaringan kabel telepon yang sudah terbentuk sebelumnya dan tidak menggunakan fiber optik. ADSL ini memiliki istilah broadband dalam internet. ADSL dapat mengirim data hingga mencapai kecepatan tinggi, yaitu antara 1,5 Mbps hingga 8 Mbps dari arah pusat ke pelanggan dan antara 16 kbps hingga 640 kbps bagi arah sebaliknya. Kecepatan transmisi dan kemampuan ini adalah kelebihan ADSL yang dapat mendukung layanan multimedia interaktif dalam jaringan akses tembaga. ADSL sendiri memiliki teknologi XDSL dengan berbagai macam jenis dan termasuk dalam anggota ADSL family. Terima kasih telah menyimak. Saya Zikri Ala Ramadan dan teman-teman yang sudah membantu membuat materinya. Pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.